Assalamualaikum semuanya. Better Homemade. Sebenarnya ada cerita lucu kenapa aku buat better sendiri di rumah. Kemarin tuh kan aku ke mall dan aku tuh tahu harga better, teman-teman. Biasanya kan satu piece itu 1000 dan sekarang udah naik 1500, dan itu menurut aku kayak bikin kaget gitu loh. Padahal naiknya juga nggak signifikan, tapi aku tergugah mau buat better sendiri di rumah. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang penasaran ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama kita buat krimnya dulu ya teman-teman ya. Aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang 90 gram gula halus. Ini sengaja aku pakai gula donat biar nanti krimnya tuh ada krenyes-krenyesnya gitu loh teman-teman. Jadi biar ada dingin-dinginnya gitu loh. Kalau teman-teman mau pakai gula biasa boleh. Yang penting di blender dulu terus kita timbang kurang lebih 90 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan, teman-teman bisa langsung aja check out timbangan seperti yang punya. Link produk ada di deskripsi, jadi langsung aja dicek sekarang juga ya. Gulanya udah selesai, kita lanjut aja tambahin margarin. Di sini untuk margarinnya aku pakai margarin curah ya teman-teman ya. Untuk margarin curahnya ini aku timbang kurang lebih 40 gram. Dan jangan lupa pakai perasa atau perisa. Di sini untuk perisanya aku pakai vanila. Ini kurang lebih perisanya aku pakai 1 gram atau setengah bungkus. Ini kalau udah kita aduk dulu pakai sendok kayak gini. Nanti kalau langsung di mixer teman-teman, gulanya bakalan berhamburan kemana-mana. Jadi biar dia nggak berhamburan kemana-mana, kita aduk dulu manual seperti ini ya. Kalau menurut teman-teman udah cukup, kita langsung aja siapin mixer dan kita mixer kurang lebih 5-8 menit pakai kecepatan penuh. Buat teman-teman yang nanya, Kak, kalau diaduk manual bisa nggak sih? Seharusnya bisa ya teman-teman ya, kalau kalian punya tenaga yang strong gitu. Aku tuh sebenarnya ngaduk-ngaduk kayak gitu kalau kelamaan tuh suka pegel gitu loh teman-teman. Jadi aku jarang banget buat resep-resep ribet. Ini sesekali aja aku buat resep yang agak niat sedikit lah ya. Ini kita mixer-mixer gitu biar tangan nggak pegel. Kalau teman-teman butuh rekomendasi mixer, boleh sih, rekomendasinya ada di deskripsi. Langsung aja dicek. Ini setelah beberapa menit aku mixer, dia udah mulai berubah gitu ya teman-teman ya, kayak krim. Setelah aku cicipin, krimnya ternyata enak banget teman-teman. Tuh teksturnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Emang dia agak sedikit padat, jadi kita langsung aja ambil dan masukin dia ke dalam plastik segitiga. Ini karena tadi pakai gula halus, dia tuh bener-bener lembut, terus ada krenyes-krenyesnya gitu loh teman-teman. Bener-bener super enak. Aku juga bakalan kaget. Maksud aku tuh kaget. Cuman 3 bahan aja rasanya bener-bener seenak ini. Untuk krimnya atau isian betternya udah siap. Ini kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut siapin biskuitnya. Ini jangan lupa dilubangin biar nanti gampang. Jadi kayak gini aja. Udah cukup. Dan di sini untuk biskuitnya aku pakai Mary susu merek ini ya teman-teman ya. Ini dari Inafood. 1 bungkus beratnya tuh 100 gram, harganya cuma 5.500. Harganya emang jauh lebih murah dari Mary Regal karena kandungan susunya tuh beda. Jadi kalau teman-teman pengen buat better homemade, mending pakai merek ini ya, biar harganya tuh gak jomplang-jomplang banget kayak better yang asli gitu loh maksud aku. Jadi ini kita langsung aja kasih isian kayak gini. Tuh. Kita pencetnya pelan-pelan ya, biar rotinya tuh nggak pecah gitu loh teman-teman. Dan ini udah jadi, kita pinggirin dulu. Lanjut, ini kita langsung aja ambil dua Mary gitu ya teman-teman ya. Kita ambil 2 biskuit, kita langsung aja isi tengahnya. Dibanyakin juga nggak apa-apa, soalnya isiannya aku tadi buatnya agak banyak teman-teman. Terus kita pencet pelan-pelan seperti ini dan kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kayak gini aja ya teman-teman ya. Kita ambil 2 biskuit, kita isi secukupnya. Setelah itu kita tutup. Ditutupnya pelan-pelan aja biar dia tuh nggak melebar keluar. Kalau udah selesai, kita langsung aja siapin coklat. Di sini untuk coklatnya aku pakai Galeto yang dark
coklat. Kenapa nggak yang biasa aja, yang normal aja? Karena aku tuh sukanya yang dark gitu loh teman-teman. Jadi aku suka coklat yang agak pahit, jadi aku pakai yang ini. Tapi menurut aku walaupun judulnya dark, ini coklatnya enak banget, nggak terlalu pahit gitu loh. Di sini untuk coklatnya aku pakai satu bungkus yang 250 gram. Ini kita potong-potong aja ya sebelum dilelehin. Kalau teman-teman mau pakai merek yang lain boleh. Kalau mau pakai merek ini, link produk ada di deskripsi. Menurut aku harga segini enak dan premium banget daripada pakai merek yang lainnya gitu loh. Dan di sini untuk ngelelehin coklat seperti biasa aku pakai pengeleleh coklat andalan aku. Semenjak aku punya ini tuh ngelelehin coklat jadi nggak beban gitu loh teman-teman. Biasanya aku tuh males banget ngelelehin coklat karena harus panas-panasan di atas kompor. Tapi semenjak punya ini cukup pakai air panas saja yang diisi di bawahnya ini. Terus kita taruh kayak gini aja, nanti dia bakalan leleh sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kayak gini aja nih caranya. Dia tuh satu paket dapatnya dua, yang bagian bawah buat naruh air panas dan bagian atasnya buat ngelelehin coklatnya. Bentukannya seperti ini sebenarnya didiemin aja nanti dia leleh. Cuman karena seperti biasa aku tuh orangnya kalau masak jahil dan nggak bisa diem, ini aku aduk-aduk biar cepet gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman tertarik dan penasaran sama produk yang aku punya ini, teman-teman bisa langsung aja cek produknya ada di deskripsi ya. Menurut aku ini rekomendasi banget sih buat teman-teman yang suka ngelelehin coklat, soalnya dia tuh gampang banget gitu loh. Bener-bener sesimpel itu, nggak butuh waktu lama, dia udah mencair seperti ini. Kalau udah mencair kita bisa langsung aja siapin kertas kue atau kertas nasi KFC kayak gini. Kita taruh di nampan, di loyang, pokoknya di tempat yang datar biar nanti kita ngambilnya gampang ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja masukin Mary yang udah kita isi sama isian yang kita buat tadi. Kalau buat sendiri teman-teman, coklatnya tuh lebih banyak, lebih tebel gitu. Dan untuk rasanya sendiri ini gak kalah enak sama better ya, walaupun sedikit berbeda, tapi menurut aku enak banget karena emang ada sensasi dinginnya dari si gula halus tadi gitu loh teman-teman. Ya walaupun rasanya gak mirip better, tapi menurut aku rasanya gak lebih buruk gitu loh, paham gak sih? Menurut aku sih lebih enak ini ya, karena emang coklatnya lebih banyak juga gak sih? Untuk modalnya aku belum hitung pasti, tapi kalau teman-teman butuh aku bakalan tulisin di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja cek kalau emang butuh referensi harga dari aku. Nanti aku bakalan tulisin di situ. Ini aku hentak-hentakin biar coklatnya tuh nggak terlalu tebel. Soalnya kalau terlalu tebel menurut aku juga kurang enak sih. Jadi yang pas-pas aja gitu loh teman-teman biar rasanya tuh enak. Ini sengaja aku ngambilnya pakai sumpit karena aku tuh nggak punya capit yang kecil gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya capit yang kecil boleh dipakai. Kalau pengen coklatnya mulus, ini bisa dihentak-hentakin. Cuman karena aku takut malah ambiar kemana-mana, ini sengaja nggak aku hentakin ya teman-teman ya. Aku biarin kayak gini aja. Terus aku tunggu sampai dia tuh beku, kurang lebih setengah jam lah ya. Setengah jam aja sebenarnya udah beku sih teman-teman tuh. Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini setelah beku. Menurut kalian ini mirip nggak sih kayak better? Walaupun hasilnya agak acak adul, tapi seriusan ini tuh enak banget teman-teman. Ini kita langsung aja ambil satu persatu kayak gini. Kalau emang ada coklat yang bleber bisa dirapi-rapin aja ya. Jadi nggak harus dibiarin berantakan kayak gini nih, tinggal dirapi-rapin kayak gini pasti nanti hasilnya lebih menjual lagi. Bisa dijadiin ide bisnis, bisa buat jajanan anak di rumah. Jadi kita buat homemade aja lah ya, biar kita tuh tahu coklatnya juga coklat apa yang kita pakai ya. Walaupun coklat itu sebenarnya nggak sehat, setidaknya kita udah berusaha buat makanan yang terbaik buat anak-anak. Ini dia hasilnya setelah aku siapin di piring. Ini langsung dimasukin ke dalam toples boleh banget ya. Aku masukin ke dalam kulkas sih biar coklatnya tuh lebih crispy gitu loh teman-teman. Aku tuh suka coklat yang agak pahit terus crispy, jadi aku masukin kulkas pasti rasanya lebih enak. Cuman karena ini belum dimasukin kulkas ya masih biasa aja, dipotoknya juga gampang tuh. Enak banget lah pokoknya, aku mendeskripsikan juga sampai bingung teman-teman. Aku pertama kali nyobain ini ternyata lebih enak dari better karena
ini sesuai aku ya teman-teman ya, karena emang dalamnya tuh krimnya enak banget. Kalau kalian nggak percaya bisa langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa tinggalin komentar, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.